pemirsa, selamat pagi, salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Kenjadugraha, dalam 10 menit ke depan akan menemani Anda dalam acara Praktikum Video Ekonomi Makro, membahas materi secara aktual, tajam, dan terpercaya. 2-3 korek penyala yang lain dapat pahala, buah semangka buah kedong-dong, punten, subscribe dong. Baik pemirsa, di sini kita akan membahas buku miliknya Bapak Dr. Suparmono MSI dalam judul buku Pengantar Ekonomi Makro yang diterbitkan tahun 2018. Tepatnya pada bab 8, yakni tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mari kita kupas tuntas. Baik, untuk bab 8 kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, poin-poin yang akan kita bahas nanti adalah tentang tujuan kebijakan ekonomi makro, kemudian tentang kebijakan fiskalnya, kemudian tentang kebijakan moneternya, kemudian instrumen kebijakan moneter, kemudian juga ada kebijakan pengendalian harga serta efektivitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwasannya setiap negara pastilah menginginkan perekonomian yang stabil maupun tumbuh berkembang sehingga tujuan pembangunan yang dilakukan dapat tercapai. Nah, tentunya tujuan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya pemerintah harus melakukan beberapa alternatif kebijakan ekonomi, kebijakan moneter, serta kebijakan luar negeri. Masing-masing kebijakan tersebut memiliki tujuan berbeda. Ini tergantung dari kondisi dan permasalahan yang dihadapi negara-negara yang berbeda tersebut. Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwasannya ada tingkat keidealan suatu kondisi di mana sudah dikatakan stabil perekonomiannya, yaitu di mana negara tersebut sudah berada dalam kondisi tingkat kesempatan kerja tinggi. Nah, itu yang pertama, tingkat kesempatan kerja tinggi ini berarti suatu negara tersebut kondisi perekonomiannya full employment. Ini artinya di mana kesempatan kerja sangat luas, terbuka sangat luas. Setiap individu memiliki wadah tersendiri, bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ini tentu akan sangat menekan sekali terhadap kemiskinan dan juga kriminalitas di negara tersebut. Nah, untuk yang kedua, kapasitas produksi nasional yang tinggi. Bisa dilihat di slide. Nah, di sini dikatakan demikian apabila negara tersebut sudah mendayagunakan seluruh sumber daya alamnya yang ada secara penuh. Dengan menggunakan dua kebijakan tersebut, sehingga kegiatan perekonomiannya tinggi. Hal ini tentunya akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Sehingga ini dapat dicerminkan dengan tingkat pendapatan real masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian di bab ini juga dikatakan bahwa adanya dua kebijakan ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kebijakan yang diambil itu ada kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Nah, untuk kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk memperbesar dan mendorong kegiatan ekonomi sehingga permasalahan dapat teratasi. Nah, biasanya digunakan pada saat overcooling seperti pengangguran juga, kemudian kelesuan dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu kebijakan kontraktif. Kalau kebijakan kontraktif, berbicara tentang kebijakan kontraktif, ini berarti untuk menurunkan dan memperlambat kegiatan ekonomi. Sebaliknya ya, pada saat perekonomian mengalami overheating, seperti itu permintaan agregatif melebihi kapasitas produksi nasional. Ya, seperti itu. Baik, masuk ke slide selanjutnya. Ini tentang kebijakan fiskal. Berbicara tentang kebijakan fiskal, ini berarti tentang segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, kemudian hutang luar negeri, dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini pemerintah seringkali mengalami masalah defisit anggaran. Nah, sehingga memerlukan satu set kebijakan fiskal. Di sini dijelaskan dalam buku ini ya, ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran, yaitu yang pertama, yang sering sekali dan banyak sekali pembahasannya di buku ini adalah tentang pajak, kemudian mencetak uang baru, kemudian pinjaman masyarakat dalam negeri ya, pinjaman masyarakat dalam negeri, kemudian pinjaman masyarakat luar negeri, seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang pajak. Untuk bahasan tentang pajak itu sendiri di dalam buku ini sangatlah terperinci, sehingga
tidak salah Anda untuk membeli buku ini sangat rekomendasi sekali ya, untuk pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya pajak itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah pajak tetap, kemudian pajak proporsional, di mana pajak tetap itu yaitu pajak yang jumlah dan besarannya tidak tergantung pada tingkat pendapatan, kemudian pajak proporsional ya, seperti itu. Nah, di sini untuk pada kenyataannya, sebenarnya dalam kenyataannya itu sendiri bahwasannya semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula dia dikenakan pajak, baik pajak langsung ataupun pajak tidak langsung berkaitan erat dengan pendapatan, seperti itu ya. Nah, di sini untuk pajak itu sendiri ada beberapa poin yang dibahas. Pertama ada tujuan pajak, ada fungsi pajak, ada asas-asas pemungutan pajak, syarat-syarat pemungutan pajak, serta sistem pemungutan pajak. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama untuk tujuan pajak itu sendiri, yaitu untuk mencapai kondisi peningkatannya perekonomian suatu negara. Yang jauh sekali pembahasannya di dalam buku ini, yang intinya adalah akan memungkinkan suatu negara tersebut adanya investasi pemerintah untuk memodifikasi investasi, kemudian untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memobilisasi surplus ekonomi, seperti itu. Baik, untuk slide selanjutnya tetap fungsi pajak, di mana fungsi pajak itu terdiri dari fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Untuk budgetary itu sendiri adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan. Nah, untuk regulatory itu sendiri artinya alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Itu untuk fungsi pajak. Kemudian ada lagi untuk bab pajak itu ada asas pemungutan pajak. Kalau untuk asas pemungutan pajaknya itu sendiri ada beberapa macam, diantaranya adalah untuk asas pemungutan pajak itu sendiri ada asas domisili, artinya pemerintah berhak atas pajak penghasilan. Kemudian ada lagi asas kebangsaan, artinya pemerintah berhak untuk pajak pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara itu sendiri, seperti itu. Kemudian juga untuk asas pemungutan pajak itu sendiri juga ada yang ditambahkan asas sumber, artinya pemerintah berhak mendapatkan pajak yang bersumber dari wilayahnya itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian untuk syarat-syarat pemungutan pajak tentunya tidak gegabah, harus berdasarkan beberapa syarat tertentu, artinya tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi syarat-syarat wajib pajak itu pertama harus adil, kemudian harus berdasarkan undang-undang dasar karena diatur dalam perundang-undangan. Jadi apabila ada penyalahgunaan pastinya akan berkenaan dengan undang-undang. Kemudian juga tidak mengganggu perekonomian itu sendiri ya, perekonomian dari yang diambil pajaknya. Dan juga pajak itu sendiri pemungutannya harus sederhana, tidak boleh melalui proses yang ribet. Untuk selanjutnya, pajak daerah dan retribusi daerah. Di sini dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah untuk penyelenggaraan tugas pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, diantaranya ada 3 poin, yaitu pendapatan asli daerah, contohnya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah sesuai undang-undang tersebut. Kemudian ada dana perimbangan. Nah, kalau dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan juga yang terakhir ada lain-lain pendapatan. Di sini artinya yang terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Baik, untuk selanjutnya tentang retribusi daerah. Sebenarnya terdapat banyak sekali pendapat para ahli tentang retribusi daerah termasuk oleh undang-undang. Cuman kita ambil saja satu berdasarkan pendapat Munawir tahun 92, di mana retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, seperti itu ya. Kemudian untuk ciri-ciri retribusi daerah itu sendiri ada
adalah retribusi dipungut pemerintah daerah secara langsung, terdapat jasa balik yang dapat ditunjuk tadi, kemudian retribusi dikenakan kepada setiap penerima manfaat. Seperti itu. Kemudian untuk objek retribusi macam-macam jasa pelayanannya, ada jasa umum, usaha, dan perizinan tertentu. Nah, untuk jasa umum itu sendiri ya, seperti yang kita tahu, untuk jasa umum itu sendiri contoh retribusinya adalah pelayanan kesehatan, kemudian kebersihan, biaya KTP, dan lain-lain. Sedangkan untuk jasa usaha seperti pemakaian, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi dari terminal, retribusi dari rumah potong hewan, dan lain-lain. Untuk perizinan tertentu yaitu retribusi dari izin mendirikan suatu bangunan, kemudian retribusi dari penjualan minuman beralkohol, kemudian retribusi izin gangguan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya tentang kebijakan moneter. Di bab ini dijelaskan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar atau kita singkat JUB. Nah, di dalam buku ini disebutkan bahwa JUB tersebut dilakukan oleh Bank Sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan, diantaranya adalah operasi pasar terbuka, kemudian tingkat diskonto, kemudian ada cadangan wajib, kredit selektif, dan bujukan moral. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini untuk operasi pasar terbuka, intinya adalah instrumen kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang. Kemudian Bank Sentral menentukan untuk menjual ataupun membeli surat berharga tergantung pada kondisi perekonomian yang dihadapi. Kemudian kita lanjut lagi untuk suku bunga diskonto, artinya bank umum dalam menjalankan kegiatannya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan diri masyarakat, maka bank umum tidak mungkin mampu berkembang. Salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat tadi, bank harus mampu menyediakan dana yang ditarik oleh masyarakat. Apabila bank umum mengalami kekurangan dana, maka bank umum dapat meminjam dana dari Bank Sentral. Dalam memberikan pinjaman, Bank Sentral menetapkan tingkat bunga diskonto pada bank umum tersebut, seperti itu. Kemudian cadangan wajib atau reserve requirement, itu kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank umum akan mengakibatkan ketidakberhasilan instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto. Itu pada umumnya. Untuk dijelaskannya, untuk itu Bank Sentral dapat mewajibkan bank umum untuk meningkatkan persentase cadangan wajib yang harus diserahkan ke Bank Sentral. Nah, dengan meningkatkan persentase cadangan wajib tersebut, maka kelebihan cadangan milik bank umum dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Setelah kelebihan cadangan milik bank umum dikurangi dan dihilangkan, maka instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskontonya dapat bekerja lebih efektif. Ada lagi kredit selektif. Kredit selektif itu bank umum diberikan kebebasan untuk menentukan jenis dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang mereka salurkan kepada masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit mereka dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Kemudian untuk bujukan moral, berbeda dengan instrumen operasi pasar terbuka, berbeda dengan tingkat diskonto dan tingkat cadangan wajib, instrumen bujukan moral tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Tentang kebijakan pengendalian harga, untuk bab ini ya, untuk kebijakan pengendalian harga, kebijakan pengendalian harga ini ditujukan untuk memperkecil fluktuasi harga produk tertentu sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Ada dua bentuk kebijakan di sini, di mana diantaranya adalah kebijakan harga tertinggi atau ceiling price, kemudian ada kebijakan harga terendah floor price. Kebijakan pengendalian harga di sini, kebijakan pengendalian harga tertinggi ditunjukkan untuk menjaga apabila terjadi kenaikan harga, tidak melebihi tingkat harga kewajaran. Sebaliknya, kebijakan harga terendah ditujukan untuk menjaga agar harga tidak turun begitu rendahnya. Kedua jenis kebijakan ini ditujukan untuk melindungi konsumen maupun produsen. Demikian ulasan materi dari saya Ahmad Ganjar Nugraha, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.